wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fi suratil akhir inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di kegiatan lomba STQ, artinya itulah. Nah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang sangat mulia, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kita semua sudah tahu. Salah satunya seperti yang saya sebutkan dalam surah yang pertama, karena pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Saya ulangi lagi ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, untuk kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa di sini bertujuan untuk menjadikan kita insan yang bertakwa. Nah, kita definisikan dulu, puasa itu apa? Puasa dalam bahasa Arab adalah shoma yasumu sauman, yang artinya menahan diri. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, dari terbit fajar ini adalah mulai dari azan subuh, waktu azan subuh, bukan dari imsak. Imsak itu adalah waktu hati-hati untuk kita menahan puasa. Jadi waktu imsak kita masih boleh untuk berpuasa, tapi ketika sudah azan subuh, maka harus kita menahan puasa kita hingga azan maghrib. Nah, puasa ini berguna bagi kita untuk menahan dari sesuatu hal-hal yang buruk. Karena sejatinya manusia itu dua keadaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang sifatnya menuju kepada kebaikan, takwa, atau fujur kepada keburukan dan ketakwaan. Nah, supaya kita bisa menjadi insan yang bertakwa, maka kita harus menahan dari hal-hal yang buruk tadi. Salah satunya adalah banyak makan. Ulama ada yang mengatakan bahwa salah satu cara orang yang ingin mendapatkan ilmu, ulama-ulama itu, dia mengurangi makannya. Maka dengan kita mengurangi makan, kita mudah untuk fokus beribadah. Karena kalau kita banyak makan, maka yang terjadi adalah bakal banyak malas. Karena setelah kita makan, kebanyakan kita bakal tidur. Nah, itu juga dalam berpuasa ini banyak yang salah. Kita harus meminim makan kita. Bukannya kita dari pagi kita udah makan, kemudian siangnya malah kita bantai puasa dengan banyak makan, sehingga kita melalaikan ibadah-ibadah. Maka dari itu, yang namanya puasa itu adalah merubah kebiasaan kita dari yang awalnya kita banyak makan, kita tahan sedikit, kemudian kita tahan dari perbuatan-perbuatan buruk. Seperti itu. Nah,
Maka dari itu kita latih di bulan puasa untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan makan, meninggalkan minum, sehingga kita bisa memiliki hati yang bersih. Kemudian kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan mulia karena dijelaskan dalam ayat saja, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena disebabkan oleh kitab suci Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa, mengalahkan mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya. Bisa kita lihat banyak nabi sebelumnya yang dapatkan mukjizat seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian ada lagi mukjizat Nabi Yusuf dengan takwil mimpi. Kemudian ada juga mukjizat Nabi Musa, yaitu dengan tongkatnya. Tapi itu semuanya masih kalah dengan luar biasa, masih kalah dengan mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sangat luar biasa seandainya kita mengetahui bahasa Arab, karena bahasanya sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada kalimat ataupun perkataan dalam Al-Quran itu yang mengatakan, seandainya kalian ragu dengan ayat ini, silahkan buat tandingan dari ayat ini. Pasti kalian tidak bakal bisa. Dan juga ini berkaitan dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang kita adalah zaman yang menandakan orang-orang yang berilmu itu pastilah dia membuat buku. Dan juga orang-orang yang berada di dalam perkuliahan misalnya, jika dia ingin menyelesaikan perkuliahannya, maka dia wajib membuat buku, yaitu berbuat proposal ataupun membuat skripsi. Nah, itu salah satu ciri orang-orang yang berilmu adalah dengan membaca kitab. Maka dari itu, Islam adalah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Karena dengan orang berilmu mengangkat derajat kita. Allah yarfa'ullahul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu itu dengan derajat. Maksudnya orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi bulan Ramadan itu menjadi mulia karena pada bulan itu diturunkannya Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad juga menjadi mulia karena salah satunya dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Selain itu lagi, umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang mulia karena umat Nabi Muhammad inilah yang menjadi objek ataupun umat Nabi Muhammad ini adalah diturunkan untuk mereka, untuk kita semua. Jadi Al-Quran turun ini untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada umat-umatnya, yaitu kita semua. Jadi Quran ini khusus diciptakan untuk kita. Berarti kita ini orangnya luar biasa seandainya kita mau membaca Quran. Bukan hanya itu saja. Bahkan malaikat yang bertugas menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, sehingga dia menjadi pemimpin para malaikat karena dia menyampaikan Al-Quran. Kemudian juga malam Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran diturunkan, itu menjadi malam yang sangat mulia karena pada malam itu, malam diturunkannya Al-Quran dari arsy Allah ke langit dunia. Maka malam itu menjadi malam sangat mulia, sehingga seandainya kita membaca doa di malam itu, maka akan diampuni seluruh dosanya 1000 tahun. 1000 tahun. Malam itu lebih baik daripada 1000 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, maka ada perintah untuk kita di malam Lailatul Qadar adalah untuk memperbanyak membaca doa. Yang bagaimana yang doanya sebagai berikut. Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kembali lagi tadi. Banyak sekali sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Maka dari itu, kita
biar supaya kita menjadi orang yang mulia adalah dengan selalu menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka sekarang tugas kita adalah memperbanyak baca Al-Quran. Sedangkan apalagi kita membaca Al-Qurannya pada bulan Ramadan, full kita membaca Al-Quran. Kemudian kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka itu sangat luar biasa sekali. Pahalanya bakal berlipat. Maka gunakanlah waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Kita gunakan waktu kita untuk membaca Quran karena disitulah kita akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu 1 hari sama dengan 1000 bulan. Ataupun banyak sekali lah. Nah, kemudian bulan Ramadan ini ada ancaman untuk kita semua. Celaka, ada hadis yang mengatakan celaka seseorang bila dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan bulan Ramadan, sedangkan dosanya tidak diampuni. Makanya sangat sia-sia sekali seandainya kita masih hidup di bulan Ramadan sampai akhir, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni, karena kita tidak menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita gunakan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Dengan cara apa? Puasa dengan benar-benar, pelajari ilmunya tentang puasa, apa hal-hal yang membatalkan puasa. Pelajari betul-betul, latih betul-betul kita di bulan Ramadan. Usahakan untuk memperbanyak ibadah. Kita usahakan 1 bulan itu kita tinggalkan pekerjaan kita, lebih kita fokuskan untuk hal ibadah, atau kita niatkan pekerjaan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan poin-poin yang dari saya sampaikan. Yang pertama, bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di situ kita berpuasa. Kemudian bulan Ramadan mulia karena di situ kita adalah bulannya Al-Quran, dan juga Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Sangat celaka jika kita di bulan Ramadan kita tidak diampuni dosanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masturun. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.